wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ustazah Rosi ya. Di hari ini kita akan belajar matematika tentang membandingkan bilangan ratusan ya. Di sini sudah Ustazah siapkan ini materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara membandingkan bilangan ratusan? Semoga masih ya. Membandingkan bilangan caranya sama seperti waktu kalian kelas 1 dulu. Kalau kelas 1 kemarin kalian membandingkan bilangan puluhan, di kelas 2 ini kita belajar membandingkan bilangan ratusan. Nah, seperti yang kalian lihat, di situ Ustazah sudah menyiapkan tanda atau simbol yang akan kita gunakan untuk membandingkan bilangan ratusan. Nah, kita bahas ya anak-anak. Di sini yang pertama bisa kalian lihat, ini simbol ini adalah simbol yang menyatakan lebih dari ya. Jadi kalau bilangannya lebih dari, dia menggunakan simbol seperti ini. Simbol yang kedua ini untuk kurang dari. Kurang dari ini biasanya bisa juga untuk menyebutkan lebih kecil. Nah, sama ya. Kurang dari atau lebih kecil dia pakai simbol seperti ini. Kemudian yang ini sama dengan artinya sama dengan. Ya, itu adalah simbolnya ya. Silakan kalian ingat. Yang ini lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Sekarang kita langsung ke contohnya. Di sini Ustazah sudah menyiapkan 3 contoh, kita bahas satu persatu ya. Dari yang pertama, kalian masih ingat bagaimana cara membaca bilangannya? Ya, kita baca ya. Ini angka bilangan 524. Ya, 524. Yang kedua 537. Sekarang sambil kita ingat-ingat materi kemarin, dari paling depan ini dia adalah bilangan yang menunjukkan tempat apa? Iya, ini menunjukkan yang paling depan adalah ratusan, kemudian yang ini puluhan, yang ini adalah satuan ya, sama ya. Jadi 3 angka ini yang sudah siapkan ini semuanya adalah bilangan ratusan karena terdiri dari 3 angka 1, 2, 3. Nah, sekarang kita kerjakan dari contoh yang nomor 1 dulu. Di sini tadi 524 dan 537. Bagaimana cara membandingkannya? Silakan kalian ingat atau kalian catat. Langkah yang pertama, kita harus melihat dulu dari ratusan. Nah, di sini ini sudah beri tanda ya. Jadi yang pertama, bandingkan angka ratusannya dulu. Nih sudah beri garis. Jadi ratusannya ini ada 5 dan ini 5. Berarti dia masih sama. Kalau sama, apakah bisa dibandingkan? Kalau masih sama, kita langkah kedua. Kita lihat angka puluhannya. Ini angka puluhan. Di sini 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini ternyata berbeda ya. Ini bisa kita bandingkan 2 dan 3. Nah, kira-kira 2-nya ini kurang dari atau lebih dari ya, lebih kecil atau lebih besar? Ya, angka 2 ini lebih kecil daripada angka 3 atau bisa ditulis 2 kurang dari 3. Nah, kalau sampai sini kita sudah bisa membandingkan, kita bisa berhenti di sini ya. Untuk satuannya tidak perlu kita bandingkan lagi ya. Jadi, untuk hasil 524 dan 537, dari sini kita bisa memperoleh hasilnya
Ini ya, tanda atau simbol yang kita gunakan adalah kurang dari. Bisa kita tulis di sini. Nah, seperti itu ya caranya. Kemudian yang kedua, ada bilangan 320. Ya, 320 dan 120. Caranya sama. Yang pertama kita bandingkan dulu dari angka yang paling depan atau ratusan ya. Di sini ratusannya ini ada angka 3. Kita bandingkan dengan ratusannya di sini angka 1. Nah, dari sini ternyata angkanya sudah berbeda ya. Jadi kita bisa membandingkan angka 3 ini kira-kira lebih besar atau lebih kecil ya daripada angka 1. Iya, hasilnya angka 3 ini lebih besar. Jadi dari sini kita sudah bisa membandingkan bahwa 320 dan 120 ini hasilnya adalah lebih besar. Ini kita lingkari ya. Nah, kalau sudah kita tulis di atasnya sini. Ini ya. Kalau dari depan kita sudah bisa untuk membandingkan, maka yang untuk puluhan dan satuannya tidak perlu kita bandingkan lagi ya. Kemudian yang ketiga, nah perhatikan lagi. Ini gambarnya Ustazah perjelas ya. Angka yang pertama kita baca bersama-sama ya, ada 457 ya. 457. Angka kedua 452 ya. 452. Sekarang kita bandingkan dari angka ratusan yang paling depan. 4 dan 4. Ini sama-sama ratusannya ya. Nilainya 4 dan 4 ternyata sama ya. Kalau sama, kita lihat angka selanjutnya di puluhan. Di sini 5 dan di sini juga 5. Wah, ternyata masih sama ya. Masih sama. Kita lanjutkan lagi. Di angka satuannya kita lihat di sini 7 dan di sini ada 2. Nah, ini berbeda ya. Jadi, kita bisa membandingkan dari nilai satuannya. Ini 7 dan 2. Nah, 7 dan 2 ini kira-kira angka 7 itu lebih besar atau lebih kecil ya? Iya, angka 7 itu lebih besar. Jadi Ustazah beri simbol ini ya. Simbol lebih besar. Setelah itu Ustazah tulis di sini. Nah, anak-anak, itu adalah cara untuk membandingkan bilangan ratusan. Jadi, silakan diingat ya langkahnya. Yang pertama, kita lihat dulu dari angka ratusannya ya, yang paling depan. Jika ratusannya sama, kita lihat di angka puluhan ya. Kalau puluhannya sama, kita lihat di angka satuan ya. Kalau di situ sudah ketemu bedanya, bisa kita bandingkan. Tapi kalau 3 angka itu sama ya, ratusan, puluhan dan satuannya sama, berarti kita bisa menggunakan tanda sama dengan. Nah, seperti itu ya. Itu adalah materi tentang membandingkan bilangan ratusan. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi materi berikutnya yang masih berhubungan dengan membandingkan tadi. Kalau kalian sudah bisa membandingkan bilangan ratusan, sekarang kita belajar untuk mengurutkan bilangan ratusan. Jadi, mengurutkan bilangan ratusan itu, yang pertama kita bisa mengurutkan dari yang terbesar atau dari yang paling besar ya. Yang kedua dari yang terkecil atau yang paling kecil. Sekarang kita belajar dulu dari mengurutkan yang terbesar ya. Biasanya kalau kalian ada tugas mengurutkan, itu kalian sudah disiapkan beberapa lambang bilangan atau beberapa angka yang akan kalian urutkan ya. Seperti contoh, di sini ada angka, kita baca 230.
120, dan 350. Caranya mengurutkan, berarti kita harus tahu dulu ya, dari angka 1, 2, 3 ini mana yang paling terbesar. Jadi kita bisa melihat, kita bandingkan dulu untuk mencari angka yang terbesar. Kita lihat dari ratusannya dulu ya. Nah, ini sudah perjelas gambarnya. Dari ratusan kita lihat di sini ada 2, di sini ada 1, di sini ada 3. Nah, dan ternyata dari ratusannya ketiga angka ini sudah berbeda ya. Jadi kita sudah bisa membandingkan atau mengurutkan dari ketiga bilangan ini. Sekarang kita cari 2, 1, 3 ya. Usah tulis saja ya. Ratusannya yang ini tadi 2, yang ini tadi ada 1, yang ini tadi 3. Nah, dari 2, 1, 3 ini mana yang terbesar atau yang paling besar? Iya, betul, ini ya, 3. Jadi kita bisa tulis dulu di sini yang paling besar 350. Kalau sudah kalian tulis, jangan lupa untuk dicoret supaya kalian tidak bingung ya. Nah, sisa ini mana yang paling besar lagi? Ya, betul, 2. Kita tulis 230. Coret lagi, berarti sisanya ini ya, 120. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi jawabannya ini. Setelah kita urutkan dari yang terbesar, yaitu 350, 230, dan 120. Nah, mudah kan? Nah, sama caranya. Sekarang kita lanjutkan di mengurutkan dari yang terkecil. Sekarang saya sudah menyiapkan contoh 3 bilangan lagi. 320, 340, 310. Sekarang kita bandingkan dulu dari ratusan. Nah, ratusannya ini anak-anak. Nah, 3 ternyata masih sama ya. Kita belum bisa membandingkan dari ratusannya karena masih sama. Sekarang kita lihat dari puluhan. Di sini ada 2. Di sini ada 4. Dan di sini ada 1. Nah, jadi kita membandingkannya melihat dari angka puluhan ini ya. Nih, karena nilainya berbeda di puluhan. Sekarang kita cari dari yang terkecil karena kita mengurutkan yang terkecil. Mana dari 2, 4, 1 ini yang paling kecil? Iya, betul, dari ini ya, 1. Jadi bisa kita tulis 310. Nah, ini kita coret kalau sudah. Nah, kalau sudah 310, mana lagi yang kecil? 2 dan 4 lebih kecil mana? Ya, lebih kecil 2. Kita tulis berarti ini ya, 320. Kita coret lagi. Sisanya ini ya, 340. Ini adalah jawabannya ya. Dari mengurutkan yang terkecil 310, 320, 340. Sama ya caranya. Jadi kita lihat dari ratusannya dulu. Kalau ratusannya sama, kita bandingkan dari puluhannya ya. Kita di sini puluhannya sudah berbeda, jadi sudah bisa kita bandingkan. Tapi kalau kalian menjumpai angka puluhannya masih sama, nanti silahkan kalian lanjutkan dilihat dari angka satuannya ya. Seperti itu. Sama ya. Itu cara mengurutkan bilangan ratusan dari yang terbesar dan dari yang terkecil. Itu adalah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Jadi hari ini kita belajar tentang membandingkan bilangan ratusan dan juga mengurutkan bilangan ratusan.
Insya Allah Ustazah rasa materinya mudah sekali ya. Kalau kalian benar-benar memperhatikan, Ustazah yakin kalian pasti bisa untuk mengerjakannya nanti ya. Setelah ini nanti Ustazah akan memberi kalian 5 latihan soal. Nanti silahkan kalian kerjakan ya. Dikerjakan di buku tugas, dikerjakan dengan baik ya, supaya nanti kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Alhamdulillah sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini di pelajaran matematika. Selamat mengerjakan tugasnya. Ustazah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.